Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Kesya Hairunisa, siswi dari SMK Negeri 4 Padalarang jurusan Kimia Industri. Di video ini, saya akan membagikan beberapa materi yang saya sudah pelajari atau kuasai selama 1 tahun penuh di kelas 10. Tapi sebelum itu, yuk kita sedikit kilas balik dulu tentang perjalanan saya selama kelas 10. Awal masuk jurusan kimia industri, saya sempat bingung karena banyak istilah baru, alat-alat laboratorium yang belum dikenal, dan prosedur kerja yang sangat detail. Tapi seiring waktu, saya mulai terbiasa dan malah jadi semangat belajar, karena ternyata dunia laboratorium itu seru dan menantang. Selama kelas 10, saya belajar cara membuat dan menstandarisasi larutan. Dari mikrobiologi juga saya belajar isolasi dan inokulasi mikroba dan TPC, serta masih banyak lainnya. Perhitungan kimia juga saya belajar stokiometri dan pengenceran. Sampai teknik penting seperti tritasi, kalibrasi alat, dan reaksi kimia. Selain itu, saya juga belajar pentingnya ketelitian, keselamatan kerja, dan tanggung jawab, terutama saat bekerja langsung di laboratorium. Dari perjalanan itu, saya menyadari ada beberapa hal yang jadi kelebihan saya. Saya jadi lebih teliti dan disiplin, mampu memahami konsep dasar kimia industri dengan baik, belajar bekerja sama saat praktikum kelompok, dan makin percaya diri saat menggunakan alat laboratorium. Tapi tentu juga ada kekurangan dan tantangan bagi saya. Awal-awal saya kesulitan memahami istilah asing itu, masih suka ragu juga saat pakai alat sensitif seperti buret atau pignometer. Beberapa kali salah perhitungan waktu, kadang belum yakin menjelaskan materi secara lisan juga. Tapi dari situ semua saya belajar dan berkembang. Sekarang saya akan mulai membagikan materi pertama, yaitu media dan isolasi mikroba. Materi ini sangat penting di industri kimia. Makanan dan farmasi mikroorganisme harus dikendalikan atau dimanfaatkan dengan tepat. Maka, memahami cara menumbuhkan dan memisahkan mikroba secara ilmiah adalah kompetensi dasar yang wajib kita kuasai. Pertama, kita bahas dulu tentang media mikroba. Media mikroba adalah tempat atau substrat yang mengandung nutrisi yang diperlukan oleh mikroorganisme agar bisa tumbuh. Ibarat manusia butuh makan nasi dan lauk, mikroba juga butuh makanan agar bisa berkembang. Media mikroba dibagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu yang pertama, media padat, biasanya menggunakan agar-agar sebagai bahan pemadatnya, contohnya nutrien agar atau Na untuk bakteri dan potato destruct agar atau PDA untuk jamur. Yang kedua, media cair. Seperti nutrien board digunakan untuk memperbanyak mikroba dalam bentuk substansi. Yang ketiga, media semi padat. Lebih lembek, biasanya digunakan untuk mengamati motilitas mikroba. Kandungan nutrisi dalam media ini meliputi karbohidrat sebagai sumber energi, protein dan pepton sebagai sumber nitrogen, dan pH yang sesuai dan mineral lainnya. Setelah media disiapkan, kita wajib mensterilkannya, biasanya menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, untuk membunuh semua mikroorganisme yang tidak diinginkan. Oh iya, dalam mikrobiologi, kita tidak boleh melupakan satu teknik ini. Teknik apa sih itu? Yaitu teknik aseptis. Kenapa kita tidak boleh melupakan teknik aseptis? Karena teknik aseptis sangat penting dalam praktikum mikrobiologi untuk mencegah kontaminasi, baik pada sampel yang diteliti maupun pada lingkungan sekitar. Kontaminasi dapat menyebabkan hasil eksperimen tidak akurat dan berpotensi membahayakan personel laboratorium. Setelah media selesai dan steril, langkah selanjutnya adalah melakukan isolasi mikroba. Isolasi mikroba berarti memisahkan satu jenis mikroba dari campurannya agar bisa diteliti lebih lanjut. Teknik isolasi dilakukan agar bisa memperoleh koloni murni, yaitu koloni yang berasal dari satu sel mikroba saja. 3 teknik isolasi yang umum dipakai di laboratorium adalah yang pertama, striplet atau metode gores. Teknik ini menggunakan alat bernama ose, yaitu kawat logam kecil yang dipanaskan, lalu untuk menggores mikroba secara bertahap di media agar.
Hasilnya mikroba akan tersebar dan tumbuh menjadi koloni tunggal. Yang kedua, pour plate. Metode atau disebut juga dengan metode tuang. Mikroba dicampur dengan media cair hangat lalu dituangkan ke dalam cawan Petri. Koloni akan tumbuh di dalam dan di permukaan media. Yang ketiga, spread plate atau metode sebar. Mikroba diteteskan di atas media padat lalu diratakan menggunakan batang L steril, cocok untuk mikroba dari larutan. Setelah diisolasi, cawan Petri diinkubasi pada suhu 30 derajat sampai 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam tergantung jenis mikroorganisme yang ditumbuhkan. Koloni yang tumbuh akan menunjukkan ciri khas seperti warna, bentuk, ukuran, dan tepi koloni yang berbeda-beda. Kesimpulannya, medium mikroba berfungsi sebagai tempat tumbuh mikroorganisme, sedangkan isolasi mikroba dilakukan untuk memisahkan dan mengamati mikroba tertentu agar dapat diteliti atau dimanfaatkan dengan lebih spesifik. Materi ini sangat penting dikuasai oleh siswa jurusan kimia industri karena menjadi dasar dalam penguji kualitas produk analisis cemaran mikroba, serta proses fermentasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.